paling minim. Berarti paling enggak itu 1 minggu. Pembesaran lele ya, sampai 3 bulan atau 2 bulan ini ya digunakan ya. Nah itu nanti kalau udah jadi baunya kayak tape. Fermentasi. Aeratornya langsung. Ya nanti. Iya. Sekarang di situ yang sudah jadi ya Pak ya, kan ini bikinnya sudah paham. Dikasih. Belum ya? Belum 2 kali 2. Dibolongi ya? Ini. Ini kan ini anu Mas, gompakan terus selama proses. Ini Pak. Maksudnya berapa? Kalau nanti airnya sudah habis, Pak? Gimana? Kan kita pakai terus kan sudah itu aeratornya dimasukkan lagi. Aeratornya kan dari bawah kurang lebih 15 sampai 20 cm dari bawah, dari dasar. Dari dasar. Ya agak naik gitu. Nanti kalau sudah habis Ya tinggal air diturunkan lagi enggak apa-apa. untuk yang pembuangan itu harus nyentuh air apa mboten? Yang ini? Yang pembuangan gitu. Pembuangan gas. Nyentuh bisa, enggak nyentuh. Mboten maksud kula tentang ini gitu. Iya. Kedah. Dan kalau ini penuh ya tetap nyentuh. Tidak apa-apa ya. Iya, kalau ini kan 150 liter. Paling enggak 6 kolam. Nah, ini pembuangannya pakai ini aqua, ini pembuangan gasnya, kasih air dimasukkan aja. Jadinya gasnya kebuang. Kalau Kesana Pak, nyusul Pak, mungkin kita wis. Kalau nggak pakai ini nanti bisa kalau pas dibuka meledak. Gas kan, ini fermentasi kan. Nyala terus ya? Iya, nyala terus selama. Nyala terus. Iya. Satu selang pembuangan, satu selang aerator. Iya, ini yang selang aeratornya, yang ini pembuangan. Selama ini terus. Iya. Selama panen. Iya, sampai panen ini nyala terus. Selama ini udah dibuat, ini harus dikasih. Ini ku pinten liter nggih tong niku? Ini 150. 150. Tinggal kecop Apanya? isinya. Kan tergantung mau membuatnya kebutuhan kolamnya. Kalau yang 50 tadi kan Untuk berapa meter diameter? 3 kolam atau 2 kolam untuk lele. Fermentasi pakan yaitu untuk peletnya itu 2 kilo, terus maksinya itu 1 tutup, sama tetesnya 1 tutup. Sudah direbus ya. Ya, Ini pelet. peletnya yang PF, yang ini satu. Iya. Kalau yang masih Itu tetes tebunya direbus juga. iya direbus. Airnya berapa nih Pak? Air untuk rebus. Ini ngandap. Ini paling enggak 1 liter. Itu 2 kilo ya? 2 kilo. Nah, ini kasih satu tutup. Kira-kira apa hasilnya itu nggak pecah itu kalau di sini kepala itu tak lupa belum. Itu pelet segitu umuran semuanya ini biasanya untuk awal, ini yang kecil, yang main satu. Ini kasih satu aduk rambut. Ya, ini kita aduk. Tadi kita masukkan di sini. Serahkan kan di sini. Kilo ono 2 kilo ya. Demi kita, Pak. Iya. Ya maksudnya kan Nanti hasilnya kalau ini harus tepat Pak. Masalahnya tingkat kekenyalannya kita harus tahu kalau ini. Enggak bisa sini aja. Ini kita aduk sampai apa namanya air itu meresap ke dalam peletnya. nah, nanti kalau dipotong nggak pecah itu sudah jadi, dimasukkan ke plastik atau toples yang istilahnya nggak kedap udara. Berapa hari? Rapet. Ini 2 kali 24 jam. setelah itu bisa dibuka. Iya, nanti juga baru buat ngasih makan. Ya tetap apa? Tetap ditutup terus sampai pas fermentasi itu. Kalau ini buat sekali makan apa? Nah, tergantung kebutuhan lelenya, Mas. Mau lelenya berapa? Maksudnya bikin satu set terus disimpan 2 minggu gitu bisa nggak? Oh, enggak bisa. Oh, Ini tidak. ya. Sekali makan? Iya. Untuk sehari itu 2. Ini kan 2 kali 24 jam untuk sehari makan. Nah, jadi besok buat lagi.
anu. Kalau 4 jam Iya. Ikan berapa itu? Berarti pakan Anu, harus maksudnya sudah disediain 2 hari sebelum Iya. lele masuk. Kebanyakan air. Kurang. Kurang. Fermentasi pakan. 2 kilo itu berapa Pak kira-kira? Ya. Untuk berapa? Lele usia berapa hari? Nanti ini tergantung tadi kan di teori dada itu untuk apa namanya formula pakannya. Jadi bisa dibuka di apa namanya buku kan kita nggak tahu ngingu lelenya berapa gitu. Iya. Nanti detailnya saya ulas Pak. Yang penting Detailnya prakteknya tahu. Ini prakteknya dulu. Nah, nanti perhitungannya sama Pak Kontek. Nah ini kayak gini. Jadi ini Wes, pakannya Bang. kira-kira nanti jadinya seperti ini Pak. Kalau dipegang itu dia kenyal gitu. Hancur nggak pecah, nggak pecah. Nah, Gini, Pak. Iya, tingkat kekenyalannya seperti ini Pak. Buat mancing itu. Jadi kalau ini ceplek. Jadi tak boleh nih oleh. kira-kira paham ya? Ya. Bisa ngukur tingkat kenyalan nih, nggih? Iya, Pak. Kalau udah jadi nanti dimasukkan di plastik rapat, Diikat. diikat. Yes, cek. Maleman. Untuk sehari nggak apa-apa ya? Apanya? Jadi untuk pagi. Iya, ya, untuk sehari. Nah, ini udah itu diikat, dibiarkan 2 kali 24 jam. Ini harus ya, jangan sampai ada udara masuk ya. Jadi harus kedap udara. Nanti sudah apa namanya 2 kali 24 jam baru dipakan ke kelele. Pak, ini makan bisa dikombinasi istilahnya kayak dari sumber makanan lain caranya apa gitu alternatif. Bisa, nanti tambah jamu-jamuan kayak nanti akan disampaikan nanti. Saya biasanya punya tetangga saya punya ternak bekicot, ternak Oh, gitu. enggak boleh bisa. makan daging ya. Nggak boleh. Nggak boleh, harus dari daun-daunan apa organik semua. Nanti kombinasi pakannya disampaikan oleh Pak Pontok nanti. Ya. Jadi kalian sudah paham ya. Nanti manajemen pakan selanjutnya berapa kebutuhannya kan tergantung lele yang kita pelihara. Makan daging ya Pak. Enggak. Tahunya adik saya nyemplung dimakan. Oke, mungkin itu untuk pembuatan fermentasi paket dan vlog. Untuk selanjutnya nanti kita Langsung Pak Kota. Hasilnya saat apa Pak? Ya. Untuk yang hasil fermentasi. Yang Hasil ini? pakannya Itu sisa ya, hari. tadi. Sisa yang sudah dikasihkan kan 23 hari. Estimasi Biasanya untuk ini tiap hari nambahin 1 gelas. 1 gelas. Iya. Iya, 1 gelas. Kan pengurangan 10 cm. Ditambah 1 gelas. Aqua. Nah, itu diambilkan dari sini. Dari Sisanya. Iya. Iya. Udah langsung ke satu Pak kolam Pontok. 20 toh Pak? Satu kolam diambilin 20 dari 50 liternya ini kan? 10-10. Oh, untuk 2 kolam itu. Oh ya. Misalnya Pak Gito, untuk Misalnya masak untuk, di luar sonya yang Pemeliharaan. blok Nah, sama pakan fermentasinya ini berapa hari itu? kalau ini setelah jadi itu jangan sampai lebih dari 24 jam. Dua kali Bisa habis. Enggak, 1 kali 24 jam sudah harus habis. Maksudnya kalau lebih dari itu nanti biasanya udah jamur. Ya makanya manajemen pakannya kita kan Tergantung. hari ini kita bikin 2 hari lagi kan untuk pakan itu. Ya itu dihabiskan hari itu gitu loh. Oh iya. Ya harus ketuntak hari itu. Termasuk di bloknya itu yang sisanya itu sampai berapa bulan apa? Kalau Sampai panen. Itu sampai panen, Pak. Misalnya sampai panen masih Apa ya? bloknya Enggak. yang sisa itu Enggak apa-apa. Pakai lagi bisa bisa. digunakan Tapi lagi. biasanya kalau yang 50 liter itu untuk 10.000 itu pas. Nah, ya, kalau tambahnya 10.000. Yang 50. Iya. Tapi ya, misalkan sisa Sisa nggak apa kalau vlog itu. Iya, enggak apa-apa asal air laparnya nyala. Kalau ini yang terus katanya 24 jam ya. Iya, kalau yang ini jangan. Kalau ini lebih setelah jadi itu paling maksimal 24 jam itu harus habis. Terus ada tanda-tanda Iya. kita sampai di sini kita ulas ini sudah layak untuk dikasihkan makan atau belum itu ada tanda-tandanya. Ada motor itu. Ini ya. Sebenarnya waktu aja.
Mari kita merapat. Pertama, kalau kolam sudah terpasang, begitu terpasang jenengan harus lakukan sterilisasi. Dengan cara apa? Isi bak kolam penuh dengan air sumur Pak, nggak boleh air pam. Isi garam glosok 2 kilo. Biarkan 2 kali 24 jam. Habis itu buang airnya total. Oke. Kemudian langkah kedua, isi air kolam kedalaman 50 cm, semeter ini 50 cm. Kemudian masukkan apa tadi ingat? Garam gosok 1 kilo, itu untuk ukuran diameter D2. Kemudian air dolomitnya 1 kilo, tambahkan air, ambil airnya saja. Kalau diameter 3 meter Garamnya 1,5 kilo Pak. Nah, kemudian Dolomit berapa Pak? dolomitnya 1 kilo. Airnya 3 liter, aduk, ambil airnya saja. Saring itu, Pak. Ya, nggak usah disaring, karena ngendap sendiri tuh. Ya. Kemudian kalau itu kita lakukan pagi, maka sore harinya kita masukkan tetes tebu atau molase setengah liter plus Maxigro setengah liter, masukkan. Aerator nyala. Ingat, tetes tebunya direbus dulu. Iya. Perebusan tetes tebu dikasih 8. air apa enggak? Diencerkan dikit Pak, biar nggak terlalu kental. Itu nggak ada ukurannya? Ya, Ukuran enggak. airnya? Kira-kira jenengan le nuang nggak susah gitu. Oh, iya. bukan campuran tadi dengan minyak ikan tepung ikan itu. Oh, enggak. Bukan ya. Oke. Itu langkah awal kita bikin media kolam. Nah, kemudian yang kedua tadi kita bikin vlog yang di drum tadi. Iya. Nah, vlog itu jenengan bikin cadangan pakan atau biangnya pakan di air kolam. Bahannya jenengan hafalkan, ingat tadi 1 bekatul plus air 3 liter. 2 tepung ikan. Nah, Kalau tidak ada tepung ikan, bisa pakai D0 boleh, pakai PR1000 juga boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, tapioka. Keempat, mineral masing-masing 1 kilo. Kemudian tetesnya setengah liter, Maxigro setengah liter. Nah, bahan ini plus air 30 liter untuk kolam dengan 2 meter. Dan jenengan iya 1 kolam. Lakukan 3 kali 24 jam. Setelah jadi, ambil 10 liter, masukkan kolam. Biarkan sampai 10 hari. Nah, setelah 10 hari, bibit datang, jangan langsung masuk kolam. Jenengan sterilisasi dulu tadi dengan cara ya kan, pakai alkohol tadi. Alkohol 70%, ya kan, tambahkan air 7 liter, aduk rata, masukkan ember bak 20 liter ke bayi ember. Tapi jangan sampai tumpah. Bibit datang, ya kan. Bak pertama isinya air alkohol 10%. Bak kedua air kolam yang sudah jadi 10 hari tadi. Bibit datang jangan masukkan ke alkohol yang dicelup celup angkat, yang uji caduk seser. Masukkan ke bak kedua yang isinya air kolam. Di situ biarkan 10 sampai 15 menit baru masuk kolam. Nah, itu proses ya kan penabaran. Nah, setelah lele masuk kolam, ya kan, ada yang lewat tadi? Ada toh? Sebelum bibit datang airnya ditambah 20 cm. Ya kan? Tambah 20 cm, bibit lele masuk. Biarkan puasa selama 2 hari, Pak. Nah, karena 2 hari ke depan lele puasa, sementara dengan proses fermentasi tadi yang diajari bikin pakan lele tadi selama 2 hari. Berarti hari itu jenengan siapkan bikin pakan. Nah, bikin pakan tadi fermentasinya 2 kali 24 jam. Jadi pas selesai puasa, ya kan, pakan sudah siap. Nah, kemudian takarannya pakan seberapa ya toh, tadi jangan bertanya, ada yang bertanya gitu kan? Ya kan? Nah, pakan ini jenengan jangan asal ngasih pakan. Nah, kebutuhan lele, pakan lele itu jangan harus tahu. Rumusnya emang catat nih Pak. 6% dari berat ikan, berat lele. Nah, cara ngitungnya pripun? Jenengan sampling, ditimbang. Misalkan ngambil, ya kan, bobot 100 gram. Kok ditimbang bobotnya ada, ya kan, misalkan 500 gram, ya kan, jumlahnya, ya kan,
ada 100 ekor. Oh, berarti bobotnya masing-masing ekor adalah 5 gram. Nah, berarti 5 gram ini dikalikan jumlah lele yang dengan tebar. Misalkan tebarnya 10.000. Berarti jumlah bobot lele yang jenengan tebar adalah 5 gram dikalikan 10.000. Nah, berarti ketemu bobot 50.000 gram. Pinten kilo nih? 50 kilo. Nah, sementara kebutuhan pakan lelenya adalah 6%. Kali bobotnya 50 kilo kali 6%, pinten? 3. Ketemu angka 3 kilo. Itu kebutuhan pakan per hari. Tapi ingat, pemberian pakan lele 80% dari kenyang. 80% dari kenyang. Sementara kenyangnya tadi 3 kilo. Berarti 80%-nya berapa? 2,4 kilo. Berarti 2,4 kilo itu kebutuhan pakan dalam 1 hari. Sementara pemberian pakannya selama sehari dengan bagi 3 kali. Misalkan pagi jam 8, sore jam 4, nanti malam jam 9. Bagi 3. Lebih sering, lebih bagus. Jadi jangan hanya pagi sore. Ingat, lele ini kanibal. Sifat dasar lele adalah kanibal. Dan kanibal itu disebabkan ketika dia lapar, pasti temannya yang lemah dihabisi. Nah, jadi jenengan harus menjaga supaya lele tidak kanibal.